Oke teman-teman, kali ini we are going to do something different. Dan apakah itu adalah ngomongin soal duit, especially tentang budget tracking. Jadi aku bukan CFA, so use this information more like not as an education or a financial advice, tapi mungkin lebih ke arah entertainment, gitu supaya mungkin teman-teman tahu at least kalau aku ngatur budget dan ngatur kehidupanku seperti apa gitu. Jadi ngatur budget tuh kenapa sih gitu kan kayak kalau udah kaya kenapa harus berbudget gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu gitu. Ini udah habit yang aku bangun sejak 2010 ya, sejak waktu aku masih kuliah gitu. Kebetulan dulu kakakku adalah CFA, Certified Financial Advisor. Jadi beliau ngajarin terus kayak aku ya udah ke bawah aja habitnya gitu kan. Dan juga karena aku dulu baca Rich Dad Poor Dad, aku juga baca apa namanya I Will Teach You to Be Rich. Itu aku juga jadi ke bawah lah kayak mindsetnya gimana kayak supaya kita bisa save, invest, dan jangan sampai besar pasak daripada tiang lah, basically gitu ya. Jadi walaupun kayak uangnya sudah berkecukupan pun juga kayak aku ngerasa masih perlu ngatur budget gitu. Tapi objectively gitu, kenapa kita harus ngatur budget? Gitu. Karena we can improve what we cannot measure. Right? Jadi kayak pertama kita nge-track gitu, ngatur budget, nge-track itu adalah supaya kita tuh bisa improve. Maksudnya improve gimana sih? Kayak misalnya nih, kalau kita ada target mau nikah 3 tahun lagi gitu ya. Nikah tuh kira-kira butuh mungkin 120 juta sampai 500 juta bergantung nikahnya mau semewah apa gitu ya. Eh Ya sekarang kita punya uang berapa? 3 tahun lagi kita harus punya 500 juta dan kita masih harus hidup dengan kawan-kawan kan. Berarti kita harus mulai ngebudgetin dan mulai mikir nih kayak uang untuk nikah nih dasar asal dari mana gitu ya. Because uang nikah nggak muncul dari langit gitu ya. Mungkin muncul dari orang tua atau gimana gitu. Tapi kayak ya zaman sekarang we are sandwich generations. Ya uang just doesn't come from you know nggak muncul dari daun, nggak muncul dari langit gitu ya. Kayak kita harus consciously try to save for it gitu. Jadi if you have goal, even if you don't have a goal gitu. Sekarang kayak aku nggak terlalu punya financial goal gitu ya. Aku tetap kayak always wanna try to improve. Terus yang kedua adalah the act of measuring itself. Jadi kita ngitung aja gitu, ngukur aja itu sudah akan membantu gitu ya. Contoh lain tuh kayak kita kalau misalnya di rumah ya ada timbangan, terus kita nimbang tiap hari gitu, terus kita catetin trennya gitu ya, atau mungkin pakai aplikasi gitu, yang otomatis nge-track, yang terhubung sama timbangan. Uh, the act itself itu kayak sudah bikin kita sangat conscious gitu kayak anjir kemarin berat badan gua naik, oke aku akan makan lebih dikit gitu ya. Jadi the act of measuring itself itu sudah akan building like unconscious bias di diri kita ya bahwa kayak oke kita nggak akan spending as much. Terus yang ketiga adalah kalau menurutku sih ya dengan kita punya budgeting dan sehingga kalau kita udah mikir budget, memiliki tracking, kita akan membuat berbagai macam automations gitu supaya hidup kita lebih efisien. Dan again, hidup yang efisien adalah salah satu cornerstone dari 10% engineer. Jadi kayak kalau kita mau gabut, kita mau do a lot of things gitu ya. Kita harus efisien, gak cuma di pekerjaan kita tapi juga di hidup kita. A lot of our life circles around money, unfortunately gitu ya. Jadi kita harus efisien soal uang juga gitu. Maksudnya efisien bukan masalah spendingnya dikit, tapi lebih ke arah kalau kita mikirin duit tuh harus kayak cek 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 gitu loh. Kayak nggak usah kayak oh uangku berapa ya, ada berapa ya gitu ya. Udah ada catatannya gitu kan ya. Jadi that's budget tracking gitu. Terus dulu waktu aku di US, aku punya budget tracking ya. Itu aplikasi namanya mint.com. Jadi aku nggak melakukan things manually ketika aku di US. Uh, Semua itu caranya tinggal kayak login, bank Chase, bank American Express, bank apa, nanti login di mint.com, nanti mereka si mint.com ini bakal narikin via API gitu. Dan nanti juga langsung di auto categorize, jadi aku tinggal ngeliat aja aku bulan-bulanan gitu budgetnya naik turun berapa gitu. Itu enak banget ya. Nah sayangnya aku udah nyoba berbagai macam aplikasi di Indo ya, itu nggak ada yang bisa kayak gitu gitu. Either harus semuanya itu masuk di GoPay atau semuanya harus satu bank tertentu. Jadi kalau kita punya beberapa rekening di beberapa lokasi gitu kayak wah nggak jalan sih itu.
Tapi make sense ya karena mungkin regulasi dan middleware-nya itu belum ada. Which is this is an interesting startup opportunity ya kalau misalnya eh, teman-teman di sini ada yang mau jadi founder gitu. Jadi di US tuh ada tuh kayak middleware di mana dia itu akan melakukan security dan autentikasi dan otorisasi untuk masalah hubungan antara data consumer, which is application budget tracking ini, ke banking ya, yang akan memberikan informasi gitu. Itu ada middle layer-nya yang bersihin dan kayak supaya nggak bisa disalahgunakan gitu. Nah itu tuh menurutku an interesting startup opportunity ya gitu, karena I think use case-nya banyak gitu, nggak cuma untuk budget tracking doang, bisa juga buat insurance dan kawan-kawan gitu. Anyway, I digress. Uh, jadi ya itu, menurutku sih kalau di apa namanya di Indo belum ada aplikasi yang bagus kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu gimana cara tracking dari multiple banks, multiple locations, termasuk dari aplikasi apa namanya Gojek dan kawan-kawan yang cukup ciamik, tolong kasih tahu aku, drop di komen. Nah, sekarang mungkin aku akan tunjukkan gimana aku melakukan barang ini di Indonesia ya. Jadi aku mau nggak mau gitu ya, terpaksa ketika di Indonesia, ketika budget tracking itu harus pakai Google Sheet. Pakai, basically aku udah pernah nyobain berbagai macam aplikasi. Again, every software engineer biasanya pasti bakal kayak kepikiran, oh aku bikin budget tracking aja gitu. Every single software engineer yang bukan decent ya, mesti yang ambis gitu menurutku yang suka bikin side project itu pasti pernah kepikiran bikin budget tracking gitu. And I don't think it's dumb, tapi kayak I mean there are so many budget tracking app in this world gitu. Dan let's just agree bahwa kayak kenapa kita bikin budget tracking kita sendiri karena tidak ada yang benar-benar sesuai dengan kita personally. Emang budget tracking itu sangat personal sifatnya gitu ya. Maksudnya personal adalah kayak how do we insert the budget, how do we track it, how do you want to visualize, itu beda antara satu orang sama orang lain. So I'm gonna show you mine gitu, bentuknya kayak gimana gitu. Obviously bukan my real spending, cuma ini kayak lebih dari ke arah templateku aja gitu. Dan kayak how to use it. Siapa tahu kalau teman-teman mau coba pakai juga, monggo. Jadi di sini adalah Google Sheet gitu. Kenapa Google Sheet? Karena dia online jadi bisa diakses di mana aja, enak gitu. Kenapa nggak Excel? Supaya bisa diakses di mana aja, bisa akses di HP ketika aku lagi spending something yang besar, atau kayak bisa aku akses dan melihat view yang asiknya dari desktop ya. Uh, ini adalah view awalnya gitu. Jadi ada tiga sheet di mana sheet yang dua ini tuh lebih ke arah summary dan kayak spending kita bulan per bulan gitu ya. Jadi something about budget tracking yang mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan mikirin budget tracking gitu, budget itu mulai dari kayak kita tuh ada dua hal ya yang perlu operationally harus dilakukan gitu. Yang pertama adalah obviously coming up with tempat nyatetnya gitu. Tapi ultimately kayak kita harus ngeset kayak budget gitu. Kita mau spendingnya per bulan berapa dan kita akan mendapatkan uang kira-kira berapa gitu ya. Kita mau invest berapa gitu dan kita mau expect saving berapa. Habis itu operational hal yang kedua adalah kita masukin transaksi kita tiap harinya gitu ya. Terus habis itu ya udah kita review by the end of the month. So that's probably not two ya, berarti tiga ya. Set budget, masukin transaksinya, habis itu review bulanan gitu. So that's exactly what this template helps gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah obviously at the beginning mungkin cuma kita perlu cuma set ini sekali kecuali teman-teman tiba-tiba naik gaji atau kayak ada change in their life sehingga cost-nya bakal nambah. Jadi kita start dari expenses gitu bahwa oh ini expenses kita gitu ya. Ini udah aku bikin beberapa kategori yang at least make sense untukku. Kalau dari teman-teman nggak ada yang make sense, misalnya debt nih apa nih? Debt 38 juta gitu ya. Kalau mau di delete, monggo aja, tinggal delete gitu ya, delete row. Ya, jadi karena ini sheet-nya di lock, emang tidak seharusnya di update terus-terusan ya. Jadi emang akan ada warning seperti ini, which exactly what we want. Jadi emang sheet ini itu nggak sering-sering diupdate gitu, atau even ever gitu ya. Paling cuma sekali di depan, habis itu di lock lagi. Uh, Nih kalau misalnya teman-teman ada cicilan, itu bisa masukin di sini gitu. Nah, ini berarti kayak kita awal set budgetnya ada berapa gitu ya. Habis itu kita akan apa namanya dapat revenue dari mana.
Yang kedua aku masukin investment di sini dan aku masukin investment di sini explicit ya gitu. Jadi sebenarnya ini aku template-nya ngopi dan mereka cuma ada expense dan income doang, nggak ada investment. Kenapa aku taruh investment di sini? Karena aku ngerasa investment tuh harus diprioritas ya. Di beberapa tempat tuh orang bilang bahwa pay yourself first gitu. Jadi kayak gimana maksudnya pay yourself first ya berarti kayak ketika income masuk, expense-nya jangan masukin expense dulu, masukin ke investment dulu gitu. Dari setelah masukin investment, baru nanti sisanya kita masukin ke expenses gitu ya. Sedemikian sehingga kayak kita jadi ngerasa kita tuh nggak kaya-kaya banget, jadi kita nggak hambur lah gitu. Nah, mungkin kita go terus sedikit ya tentang template-nya ini ya. Jadi selain di budget, segitu yang bisa kita set di awal, kita juga bisa ngelihat bahwa at the end of the day kita bisa punya fun money, maksudnya uang yang bisa kita hamburkan gitu buat beli beli skin Dota, buat main game, buat belanja tas, buat apalah gitu, itu adalah fun money gitu ya. Nah, hal yang perlu dilakukan di sheet ini itu hanyalah sebenarnya adalah kita pada awal bulan itu kita uangnya berapa, terus kita uh, set budget berapa. Jadi ini yang perlu diupdate bulanan. Ini harusnya cuma perlu diupdate pada saat itu doang ya. Ini cuma perlu diupdate sekali doang, mungkin setahun gitu, atau setiap 6 bulan atau 3 bulan. Karena apa? Karena budget supposedly nggak ganti-ganti banyak-banyak banget gitu. Jadi kita mungkin kalau misalnya ada apa namanya budget untuk main-main itu bisa kita masukin. Kalau in my case aku masukin ke gift gitu. Jadi nanti aku tahu kira-kira aku habis uang buat hambur buat main-main gitu ya itu di mana. Itu ada masuk ke gift. Nah, ini perlu di-update setiap bulan. Tujuannya untuk update ini apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu bulanan itu kita punya uang buat hambur hambur tuh berapa, atau kita tuh agak jauh berkurang dari goal karena kita excess spending bulan ini berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita hambur, ada uang misalnya ini positif ya. Kalau ini positif berarti kita punya misalnya 61 juta buat hambur gitu ya, buat dibuang-buang uangnya gitu. Kalau ini negatif, artinya next month kita harus saving lebih banyak untuk make sure kita still stay on our goal. Gitu. Terus next adalah untuk next-nya gitu ya. Di mana ini adalah bulanan dan itu sudah dikategori. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kayak bisa langsung tahu kayak at the end spending paling besar mana, income-nya yang besar dari mana, dan at the end apakah surplus atau enggak uangnya gitu. Nah, jadi the magic actually goes from here, right? Jadi kayak kayak apa namanya? Uh, ini adalah yang harus kita update tiap hari, gitu ya. Di mana misalnya kita ada spending nih, misalnya nih aku ada kopi gitu ya, ini kopi nih, itu harganya kebetulan lagi promo, jadi dia harganya 10.000 gitu. Jadi sekarang tanggal 18 Oktober, berarti 18/10/2024, aku ada kopi harga 10.000. Kopi and it's part of food gitu ya. Nah, yang akan terjadi adalah ini akan mengupdate barang di sini. Ya kan? Jadi 110.000. Ini kalau tak ganti jadi 20.000 akan berubah jadi 1.020.000. Oke. Jadi apa namanya? Tiap kali kita ada spending, kita akan masukin ke sini. Dan itu juga itu works with HP kita ya. Jadi kalau kita buka Google Sheet di HP, terus kayak kita update di sini, itu juga jalan. Income paling dimasuk kalau teman-teman adalah bukan wira swasta kayak pegawai gitu ya, ini paling cuma perlu diupdate ketika gajian, which is hari sebulan gitu ya. Terus secara investment ini biasanya auto invest gitu, jadi bisa otomatis masukin gitu. Uh, terus apa lagi ya? Ini udah masukin berapa itu? At the end of the day, tapi kita nggak bisa lihat di sheet ini, aku nggak bisa lihat total aset kita berapa sih ya. Karena memang it's not the point of this current sheet, unfortunately. Aku tracking apa namanya kekayaan totalku di tempat yang berbeda gitu. Tapi itu karena aku nggak terlalu tracking sekarang asetku ada berapa ya. Jadi aku pun juga tidak terlalu ngupdate barang itu. Aku yang lebih sering update adalah ini, just to make sure bahwa aku masih bisa hidup seperti manusia normal. Jadi kayak, aku spending jangan banyak-banyak gitu ya. Biar biar kayak nggak ada lifestyle inflation lah. Gitu. Jadi aku nge-track ini gitu. Karena aku sendiri sudah tidak punya specific financial goal lagi gitu.
Sebenarnya there are so many things that we can do ya with this sheet gitu. Kemarin tuh aku sempat bikin script di mana kayak scriptnya itu dia akan membaca sebuah receipt. Jadi kita tinggal foto receipt-nya. Script itu bakal baca receipt itu gitu, dikirim ke mungkin aku sekalian gambarin aja kali ya. Jadi dia membuka apa namanya uh, receipt gitu ya, receipt. Ups, lah. Jadi ya receipt. Habis itu receipt ini nanti akan dibaca oleh apa namanya scriptku ya. Scriptku ini, scriptnya ini itu akan memanggil beberapa hal. Jadi yang pertama adalah dia bakal manggil ke uh, Vertex AI buat melakukan apa namanya computer vision, dan nanti akan nebak-nebak apa akan memberikan kayak itulah image to text lah, ini isinya apa sih gitu ya. Habis itu bakal dipas ke uh, OpenAI. Dulu kenapa aku melakukan ini, karena ini udah zaman agak lama ya, kayak hampir setahunan gitu. Dan di mana dulu belum ada apa namanya uh, multimodal model gitu yang diberikan oleh OpenAI. Jadi kita belum bisa masukin image terus kayak dia bisa tag image to text. Sekarang udah bisa, jadi mungkin nggak perlu pakai Vertex AI, sekarang langsung pakai OpenAI API aja gitu. Nah, tujuannya OpenAI API adalah dengan teks-teks yang diberikan dari Vertex AI gitu. Jadi ini kasih teks gitu ya. Nanti teksnya kita kasih ke OpenAI, terus buat dia bilang bahwa ini minta teks dong gitu. Terus nanti OpenAI bakal balikin kayak oh apa namanya spending you, ini spendingnya berapa x rupiah gitu ya. Terus kategorinya Y, terus waktu sama dengan Z gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa otomatis meng-add di sini. Nah, habis itu setelah aku mendapatkan X, Y, Z ini, tiga barang ini, script-nya ini akan do another one, which is calling to Google Sheet API. Terus dia tinggal basically nge-write barang ini ke sini deh. Udah gitu aja. Jadi menurutku there is a possible way to do some kind of automations in AI here gitu for room of improvement. Kemarin sudah aku sempat bikin proof of concept-nya cuma belum rapi, terus aku kayak agak males saya ngelanjutinnya gitu karena belum ultimate juga karena belum terkoneksi dengan WhatsApp API. Kan sebenarnya lebih asik kayak kita bisa foto lempar ke sebuah profil di WhatsApp kita, nanti WhatsApp ini ntar bakal melakukan all of this thing gitu ya. Nanti tiba-tiba masuk ke template kita gitu. I think that will be ultimate solutions at least for me. Mungkin buat teman-teman yang nyatet spending bakal berbeda. Cuma menurutku that will be amazing for me ya gitu. Am I gonna pay for that? Probably no. Karena that's probably something that I can build myself dan I already did gitu. Tapi yeah, so that's how I do budget tracking gitu. I don't know whether that's useful. Let me know if it is. Tapi menurutku budget tracking is salah satu hal yang penting supaya kita bisa menjadi proper 10% engineer. So that's from me.